Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman operator sound systems Indonesia. Video kali ini saya akan membahas masalah kompresor ya, kompresor limiter. Jadi ini yang saya buat video ini merek Behringer Pro SL ya, yang auto kompres SL MDEC 1600. Jadi meskipun lain merek, settingannya itu pun, cara settingnya itu pun sama ya teman-teman ya. Jadi untuk settingan kompresor, oke, pertama sekarang mengenal fungsi dari knop-knop ini ya teman-teman ya. Fungsi dari knop-knop kompresor analog ya, walaupun digital itu ya hampir sama, cuma yang digital itu ada sedikit tambahan ya, tergantung merek mixernya. Jadi kompresor digital itu ada di DLMS, ada di mixer digital. Oke, pertama itu threshold ya. Ini thresholdnya itu fungsinya. Fungsi threshold itu untuk membatasi ya, untuk membatasi di mana kita ketika sinyal yang masuk ke kompresor itu melebihi dari angka yang sudah ditentukan oleh threshold, maka kompresor baru akan bekerja. Jadi kalau sebelum sampai angka yang ditentukan, maka kompresor tidak akan bekerja. Ya, contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Seumpama kita set di min 10, maka sinyal yang lewat dari min 10, maka sinyal itu akan otomatis dikompres. Seperti itu. Kalau tidak sampai min 10 ya tidak akan dikompres. Itulah fungsi dari threshold. Oke, kembalikan lagi. Nah, untuk rasio ini perbandingan ya, perbandingan antara input dan output. Nah, kalau kita setting di 1:1, maka sinyal yang masuk itu seumpama ya 2 dB, maka yang keluar sinyal outputnya itu sama ya, jadi 2 dB juga. Kalau kita set di 2:1, maka sinyalnya itu yang masuk 2 dB, terus yang keluar jadi 1 dB. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk rasionya ya, seperti itu fungsinya. Jadi perbandingan sinyal input dan output. Terus untuk ATEX ini fungsinya untuk kecepatan beroperasinya kompresor tersebut. Jadi seumpama kita setting di 0 second, di 0 milisecond, maka kompresor itu ketika ada musik yang mau dikompres, maksudnya ada sinyal yang mau dikompres, itu tanpa harus menunggu ketentuan dari ATEX tersebut. Jadi langsung dikompres tanpa harus menunggu lagi. Tapi kalau kita setting di 20 milisecond seumpama ya, 20 milisecond di setting ya. Jadi kompresor itu tidak akan langsung bekerja sebelum sampai waktu 20 milisecond. Ketika sampai waktu 20 milisecond, maka kompresor langsung, maksudnya baru bekerja. Seperti itu. Jadi semakin lambat, semakin tinggi angkanya, maka semakin lambat pula kompresor itu bekerja. Seperti itu. Jadi kalau cepat ya cepat, kalau maksudnya kalau rendah ya 0,3, seumpama ini ada 0,3. Jadi 0,3 milisecond kompresor akan bekerja. Jadi ini sangat cepat sudah ya teman-teman ya. Nah, untuk rilis, fungsi dari rilis ini sama ya fungsinya dengan yang ini. Cuma ini untuk ketika kompresor mulai bekerja. Kalau rilis itu kompresor setelah bekerja. Jadi kompresor diproses, terus baru akan dilepas oleh rilis. Nah, rilis yang menentukan pelepasannya. Kalau kita setting semakin tinggi, seumpama kita setting di 1 detik ya, ini 1 second atau 1 detik, maka hasilnya
hasilnya itu akan lambat ya, pelepasannya akan lambat. Jadi sinyal yang dilepas itu akan lambat, menunggu 1 detik dulu. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita setting cepat, maka pelepasannya akan lebih cepat. Seperti itu. Akan lebih tinggi nilainya yang ditentukan, angka yang ditentukan, maka akan lebih lambat. Kalau lebih kecil atau lebih kecil ya, betul ya, lebih kecil angka yang ditentukan, maka pelepasannya itu akan lebih cepat. Jadi sinyal langsung dilepas, setelah dikompres langsung dilepas, setelah dikompres langsung dilepas, seperti itu. Itulah fungsi dari rilisnya. Dan ini ada tombol auto. Tombol auto. Untuk auto itu, jadi ini di setting auto yang ini. Jadi itu di setting auto. Kalau kita pencet ini dengan auto, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, makanya saya itu lebih suka pakai yang manual saja. Jadi setting ini auto tidak saya aktifkan, karena kalau auto itu settingannya tergantung pada alat ini, seperti itu. Jadi ini kalau kita pencet auto, maka yang di setting itu memakai settingan antara attack ini, maksudnya attack dengan rilis itu memakai settingan dari pabrik, seperti itu. Nah selanjutnya ini untuk rilis. Rilis sudah ya. Untuk output maksudnya, untuk output itu ini fungsinya ya, setelah kita kompres, setelah di make up, setelah selesai di setting, baru kita tentukan output. Nah fungsinya ketika kita itu mengalami pelemahan suara ya, karena penyebab kompresor ini. Jadi setelah dikompres, maka suara sudah rata, sinyal yang menonjol itu sudah rata, sudah dibatasi oleh kompresor, maka kita sempurnakan pakai output ya, ketika terjadi pelemahan sinyal. Jadi kita perkuat pakai output, seperti itu. Jadi kalau memang tidak ada pelemahan, maka kita pertahankan di 0 dB, seperti itu ya teman-teman ya. Nah untuk dynamic enhancer ini, fungsinya kalau nggak salah ya, ini jarang sih ada di kompresor merek lain, itu jarang ya, jarang ada. Ini fungsinya kalau nggak salah ya, untuk mempermudah pengerjaan ini, mungkin ya, pengerjaan alat ini. Jadi alat ini bekerja lebih mudah kalau pakai dynamic enhancer, seperti itu mungkin, itu kalau nggak salah ya, karena saya juga kurang paham, seperti itu. Oke, terus untuk peak limiter ini ada hubungannya dengan ini ya. Ketika kita setting peak limiter di 0, maka ketika kita angkat ini dinaikkan untuk output, maka peak limiter akan aktif pastinya. Seperti itu. Ketika kita lewat dari 0 dB, maka peak limiter ini akan aktif. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi peak limiter ini kalau saya ya jarang menggunakan ini, karena sudah pakai kompresor. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau sumpama kita setting peak limiter di sini, terus ini dinaikkan, ya percuma, karena peak limiter bekerja. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita praktekkan. Setelah ini sudah saya jelaskan, mungkin teman-teman sudah mengerti. Untuk gate itu untuk membatasi sinyal paling bawah. Sinyal paling bawah. Ya teman-teman sudah tahu ya, sinyal paling bawah seumpama ada noise seperti ini. Cek 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 cek. Oke. Ini belum diaktifkan ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita tes kompresornya pakai musik.
Oke teman-teman, untuk auto saya fungsikan sekarang ya. Saya coba pakai musik juga. Jadi walaupun ini diputar-putar, ketika auto dipencet maka ini tidak berfungsi ya teman-teman ya. Tidak berfungsi dua knop ini. Oke, kita pencet lagi ke manual. Saya tes lagi, kita tentukan untuk thresholdnya ya. Teman-teman bisa dengarkan sendiri untuk sinyalnya, karena sinyal ini untuk masuk ke kamera saya ambil di output kompresor ini. Jadi itu teman-teman, untuk sinyalnya yang masuk inputnya hampir di plus 3 dB ya. Jadi itu untuk kompresor, untuk gate ya fungsinya. Jadi suara agak putus-putus ya kalau gate difungsikan. Biasanya ini gate untuk ketika kita ada noise. Nah kita bisa menghilangkan pakai ini. Ketika tidak ada sinyal yang masuk maka langsung termode. Jadi otomatis di mode oleh ini ya, oleh gate. Seperti itu untuk fungsi gate ya. Biasanya ini sering dipakai di gendang ataupun drum ya, dipakai drum. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin sudah mengerti. Untuk limiter saya nggak suka, dan ini settingan yang saya pakai ketika untuk output ya. Dan threshold saya menentukan paling tinggi di angka 4 ya untuk gain reduction-nya, untuk di sinyal outputnya. Dan untuk rasio pakai 2:1 kalau saya ya. Mungkin teman-teman bisa menyontohnya, bisa mencobanya untuk soundnya. Jadi teman-teman ketika settingannya ada bisa menyebabkan pelemahan suara, maka teman-teman bisa menambah outputnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah untuk perlu diingat untuk gain reduction saya tentukan paling tinggi kalau saya settingannya itu di 4 ini, angka 4 ini kan ada angka 4 ya. Jadi itu paling tinggi kalau saya ya. Jadi seperti ini. Tes lagi.
seperti itu ya teman-teman ya. Tadi ada pelemahan ketika bass drum ada suara bass drum, maka ada pelemahan suara agak tenggelam sedikit, maka saya tambahkan sedikit untuk outputnya agar tidak ada suara pelemahan. Ya untuk tombol-tombol ini fungsinya beda lagi ya, bukan untuk settingan kompresor. Nah, ini untuk fitur-fitur tambahannya ya teman-teman ya. Ada low contour, ada interaksi itu ada ya, semuanya ada. Jadi teman-teman tinggal ngetes semuanya. Yang penting saya sekarang itu untuk menjelaskan fungsi-fungsi dan cara settingnya ya untuk kompresor ya, seperti ini cara setting kompresor. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan ini untuk settingan output saya pakai 2:1 dan attack-nya saya percepat, ini mentok sampai mentok ya. Dan output ini bisa di set kecuali ketika ada pelemahan level dari outputnya nanti. Oke, seperti itu untuk settingan kompresor analog. Mungkin ya nggak ada lagi ya teman-teman ya, hanya itu aja. Dan untuk kompresor ini mau dijual ya teman-teman ya, mungkin ada yang mau beli bisa menghubungi saya. Ini kompresor power supply-nya pernah diservis, yaitu saya sendiri yang nyervis di bagian regulatornya ya, untuk IC 7812, transistor 7812, dan untuk trafonya itu sudah dilepas untuk screen detektor panasnya. Jadi itu sudah dilepas karena pernah putus katanya. Dan ini yang lainnya nggak ada yang diservis, cuma itunya aja yang tadi saya sebutkan. Oke, untuk yang pembeliannya bisa menghubungi saya melalui WA. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.